Kemarin contohnya sepupuku langsung bang. Oh iya. Ikut seleksi bang. Terus? Begitu sorenya tahu sepupuku langsung dicoret bang. Jadi ya itu. IndiCast, obrolan bisnis anak Sumatera. Nah, kalau gitu langsung saja akan Rizky kenalkan bintang tamu kita itu ada Bang Ari Maulana Basri selaku Direktur Utama PSMS Medan. Bang Ari gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik bang. Boleh Bang Ari sedikit menceritakan tentang Bang Ari. Bang Ari Maulana Basri, pria kelahiran Loksmawe 30 Agustus 1995. Muda banget. Udah jadi Direktur Utama PT Kinantan Medan Indonesia 2022 sampai sekarang ya Bang? Kira-kira gimana itu Bang? Rasanya masih semuda ini, kita nggak jauh beda kok umurnya, tapi Abang udah bisa jadi Direktur Utama. Ya, kalau ditanya gimana, ya itu satu mungkin pride, bisa dibilang pride lah ya. Tetapi di balik pride yang kita punya, kita ada tanggung jawab dan hal yang cukup besar yang ada di belakang ini. Jadi mungkin ada plus minus semua, tapi ini amanah harus kita jalankan secara baik, secara profesional. Ya insya Allah saya percaya kalau baik, niatnya baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Amin. Dan juga Bang Ari ini selain menjadi direksi utama dari PSMS Medan, dia seorang pebisnis teman-teman. Dia memiliki bisnis SPBU ya Bang? Dan juga F&B serta Zatan Mini Soccer. Aduh. Jadi buat kalian nih para penonton yang pengen main mini soccer bisa ke Zatan ya Bang. Ya. Di mana Bang alamat Zatan Bang? Di Marendal. Marendal. Ya. Itu gimana Bang bangun bisnisnya itu Bang, background bisnis dari SPBU, F&B, coffee shop sampai lapangan Zatan tuh. Gimana Bang nangannya itu? Jadi kalau usaha yang tadi yang pertama SPBU itu saya dari keluarga lah ya. Ya. Orang tua saya memang backgroundnya sebagai pengusaha. Jadi kalau yang sisanya itu mungkin kayak F&B, terus beberapa lapangan-lapangan bola komersil itu ya jadi yang kayak kita bangun. Saya bersama ada partner lah ya Bang. Jadi di balik itu semua usahanya yang dirintis lah. Tapi kalau memang ada beberapa hal dunia usaha yang saya geluti, saya sekarang ini juga lagi sedang coba main ke industri sepeda listrik dan lain-lain lah ya. Tapi ya enjoy aja Bang jalaninnya sih. Berarti ada lini usaha yang baru Iya. di sepeda listrik. Wah, keren. Jadi nih Bang, awalnya mana dulu nih Bang? Lebih dulu mulai bisnis atau jadi dirut PSMS saat ini? Oh, mulainya dari usaha dulu lah Bang. Usaha dulu. Jadi ke usaha itu setelah saya karena background keluarga juga semuanya dari wirausaha. Setelah saya tamat kuliah kemarin, saya pulang ke sini, saya dipercayakan orang tua untuk ngurus salah satu usaha keluarga. Mungkin dari situ ada dapat kepercayaan dari orang tua. Jadi saya mulai belajar pelan-pelan bagaimana merintis satu usaha. Setelah itu saya ada coba tambah satu SPBU untuk kita kelola sendiri. Berarti jadi 2? Jadi 3 sekarang. 3, gila. Isi minyak dapat voucher nggak? Boleh. Boleh. Nah, nanti ya. Di mana? Tempatnya nanti di bawah ini. Menarik nih Bang. Bagi aku nih sebagai penikmat sepak bola juga nih Ya. Bang. Aku berkecimpungan di futsal lebih tepatnya, tapi juga penikmat sepak bola. Pengalaman Abang yang ditunjuk sebagai dirut PSMS ini gimana Bang ceritanya? Apa karena memang juga hobi di sepak bola atau gimana sampai akhirnya ditunjuk atau Abang mendapati jabatan di situ? Ya. Yang pertama itu ini saya bukan saya dapat lah ya. Saya dipercayakan ini oleh orang tua. Jadi disampaikan bahwa sekarang itu kondisinya begini. Sekarang mulai dari sekarang kamu yang pegang. Saya kaget juga Bang. Jadi saya nggak bisa tidur juga kan. Yang pertama ini tim besar. Bener. Dengan segala macam sejarahnya, track recordnya, bisa nggak tim ini saya pegang gitu. Tapi wah itu saya nggak jawab langsung di hari itu, tetapi saya pikir kalau istri udah pasti ngekat. Janganlah pening aja begana begini. Tetapi bagi saya ini kan tantangan ya. Saya pikir beberapa hari, setiap hari ditanya terus gimana. Akhirnya saya sampai
waduh, saya harus ngambil keputusan. Saya bilang, ya udah saya mau, tetapi saya mau ada perubahan yang saya lakukan gitu. Makanya saya libatkan hari ini di PSMS ini anak-anak muda semua. Jadi kita memang ya selevel, seumur-umur kita semua juga Bang. Jadi ibaratkan harus ada inovasi-inovasi baru lah yang ada di PSMS. Wih, keren. Jadi secara garis besar ditunjuk ya Bang? Ditunjuk, Dipercayakan? dipercayakan, Bang. Alhamdulillah, keren. Kapan lagi masih muda dipercaya megang PSMS? Wah, kalau boleh tahu nih Bang, jadi seorang dirut PSMS kerja itu ngurusi apa sih? Apa aja gitu? Ya, yang pertama, kalau saya tuh nggak pernah berpikir, wah di road itu ngurusinnya untuk hal-hal positioning tertentu lah ya. Tapi hari ini saya nggak berbicara tentang di road apa dan segala macam. Hari ini saya merupakan bagian dari salah satunya manajemen yang dipercayakan oleh pembinanya di PSMS. Saya harus jaga flow-nya ini dengan baik semuanya. Mulai dari hal apapun. Jadi ada perubahan di dalam segi manajemen yang mungkin kadang-kadang saya over juga Bang, semuanya pengen saya urusin. Abang gitu, yang nangani semuanya. Ya. Karena yang pertama, saya nggak mau ada lubang kecil yang mungkin nanti efek dan dampaknya bakal kita bisa kebobolan gitu. Jadi mungkin dari segi finansial, ngatur finansial, terus dari segi perekrutan pemain, terus dari hal-hal apapun lah ya. Dan sekarang saya juga lagi ciptakan di PSMS ini untuk sektor bisnis yang baru, untuk kita adakan buat merchandise yang official store-nya PSMS sih. Berarti nanti akan ada official resmi dari Ya, PSMS Medan. Jadi buat para fans bakal bisa beli situ, menunjang UMKM Indonesia juga ya Bang, benar pastinya begitu Mas. Dan lokal pride juga. Apalagi di Medan sendiri juga banyak lokal-lokal yang bagus ya Bang. Ya, jadi juga seperti yang udah kita lihat, kita juga berpikir bola ini, olahraga ini tidak bisa jalan tanpa adanya bisnis yang menyokong. Bener. Walaupun hari ini di Indonesia itu dunia olahraga itu masih jauh dari kata surplus lah ya. Tetapi bagi saya percaya ketika kita kelola dengan baik, ketika kita ranut lah ya pos-posnya dengan baik, setidaknya akan membantu untuk menutupi pos-pos apa yang perlu gitu. Benar. Jadi ini salah satu lokal pride juga nggak? Oh iya. Boleh, Musim ini jersey PSMS ya? Musim ini. jersey PSMS-nya kita pakai lokal. Lokal dan Dari juga Sumatera itu Utara dan pattern-patternnya kayak ulos tuh ya? Iya, jadi Bener. musim ini kita buat ada ciri khasnya, kita pakai ulos untuk di jersinya biar kebanggaannya tetap ada. Bener. Lokalnya tetap terjaga, tetap tradisional dari daerahnya tetap terjaga. Wih. Nah nih Bang, pertanyaan selanjutnya, sejauh ini gimana sih respon keluarga PSMS sampai netizen dengan kehadiran Abang menjadi dirut PSMS? Yang pertama kalau respon Dari keluarga dulu, dari keluarga, yang pertama kalau istri itu ya mungkin cemas lah ya, cemas dalam artiannya dia tahu saya itu kalau ngurus sesuatu itu pasti totalitas. Jadi mungkin dia yang kayak berpikir lah udahlah karena dia tahu lah buat apa nanti habis ke situ apa biasa lah Bang ya. Cuman hari ini ada tanggung jawab yang jauh lebih besar, pembuktian bahwa tim ini tim besar, ada tanggung jawab yang mungkin kita akan pegang, kita akan komit, kita akan bawa ke arah yang lebih bagus. Cuman saya juga pastikan nggak mungkin seterusnya dan selamanya saya bisa untuk menghandle ini. Tetapi sekarang saya lagi dipercayakan untuk ini, ayo saya akan buatlah pengertian ke terutama istri lah ya Bang yang akan komplain setiap hari. Tapi mungkin saya kasih tahu, saya kasih ini tenang, ini apa mungkin ya itulah Bang. Tapi kalau dari segi kedua orang tua? Ya kalau orang tua pasti support. Yang pertama tidak mengganggu kerjaan, tidak mengganggu tanggung jawab yang ada, dan saya juga harus pandai membagi waktu bahwa antara kan nggak mungkin juga saya meletakkan semuanya untuk ini, tetapi kan semuanya ini harus berkesinambungan bagaimana pengaturan waktu yang akan saya buat ini. Nah nih Bang yang penting kalau netizen itu gimana? Kan ada kadang ya di media sosial komen-komen yang negatif pastinya. Iya. No hard feeling pasti ada yang membuat ngerasa aku udah berusaha nih tersinggung juga pasti ada kan. Jadi pasti Bang, sampai hari ini juga itu ada Bang. Jadi wah dicemoohnya yang disampaikan bahwa wah ini tim ini udah nggak punya duit, gaya lagak-lagap apa dan segala macam. Tapi bagi saya itu bahan bakar
Bahan bakar. Untuk membuktikan bahwa kan saya nggak perlu juga cerita kalau cerita nggak punya duit, nggak ini. Ya kita bilang juga kita bukan berlebih-lebih duit juga, tetapi prinsip saya hari ini apapun yang terjadi di dalam tim ini, apapun yang terjadi di dalam squad ini, saya akan melakukan yang terbaik. Kalau dibilang, tapi kadang-kadang memang Bang, kalau dipikir, ya kalau dibawa ke hati ya apaan sih? Baper ya. Baper lah ya, tapi Baper dalam ya. artian, tapi kalau saya pikir itu bahan bakar. Saya tuh semakin digituin, semakin kebakar saya Bang. Makin semangat, dicemooh ya. makin dicemooh makin semangat saya Bang. Jadi ibaratnya, tapi jangan nanti, ibaratnya nanti, sekarang boleh lah hajar, jelek apa dan segala macam. Tapi jangan nanti begitu kita sudah Top level. Ya semoga kamu orang yang merayakannya juga. Kelas kata-kata. Oke, Bang, ini lagi nih. Mau dibawa kemana sih nantinya PSMS di tangan Abang? Ya. Nah, ini penting nih, highlight-nya. Mau dibawa kemana PSMS? Jadi kalau saya sampaikan, PSMS ini salah satu tim yang pertama hadir lah ya. Tim perserikatan semuanya lah ya. Tadi hari ini kita sampaikan PSMS ini tim besar dengan nama yang cukup besar, sejarah yang cukup besar. Saya rasa PSMS ini harus memang kembali lagi ke top perform di mana dia harus bermain lah ya. Terlepas daripada itu semua, kalau ditanya mau dibawa kemana, saya pasti pengennya mengembalikan kejayaan PSMS itu. Bagaimana PSMS ini disegani sebagai tim yang memang benar-benar kuat di level Indonesia dulu kita berbicara Bang. Di level Indonesia dulu. Kita Tahun 2000-an ya, dulu jaya-jayanya PSMS. Tahun 80, 90, 2000 itu Wah, PSMS luar itu gaungnya sudah cukup besar ya. Jadi memang hari ini mau dibawa kemana, insya Allah saya punya niat baik dan saya tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan apapun, pure. Yang pertama saya senang, saya merasa punya keluarga baru ya Bang. Dengan para pemain-pemain yang ada, official-official yang ada, insya Allah walaupun kita sampaikan, wah cita-citanya apa, bagi saya harus lebih baik. Setiap tahun harus lebih baik. Dan saya juga berharap dari dukungan seluruh stakeholder gitu loh. Jadi kalau saya tuh kadang-kadang sama teman-teman tuh cerita, simple, kalau nggak bisa bantu jangan nyusahin. Ya. Nah, itu dia Bang, poinnya itu. Nah, kan kita tahu juga nih Bang, PSMS ini kan banyak supporternya nih Bang. Ya. Gimana tanggapan mengenai supporter PSMS yang banyak itu dan kenapa nggak jadi satu aja ya? Iya, tapi ya supporter PSMS ini cukup banyak Bang. Ada beberapa kelompok-kelompok yang ada lah di dalam pendukungnya PSMS hari ini. Dan itu sangat alhamdulillah lah ya. Tetapi ada yang harus kita garis bawahi juga. Ada hal yang mungkin kita perlu jelasin bahwa PSMS ini tidak lebih besar daripada supporter. Supporter ini tidak lebih besar daripada PSMS. Semuanya ini harus berkesinambungan. Jadi saya tidak mau ada tumpang tindih di dalam ini semua. Jadi saya sampaikan bahwa siklus atau fenomena olahraga di Indonesia terutama Bang, Bener. harus kita rubah. Kita rubah dalam artiannya begini Bang. Kita harus belajar dari tragedi Kanjuruhan kemarin. Benar. Itu sangat-sangat merugikan Bahkan di mata dunia salah satu kejadian bencana terbesar di dunia. Masuk Jadi, top 5 kalau top 5. Jadi makanya kayak saya sampaikan, bola ini tidak hanya semerta-merta menang dan kalah. Bagi saya percaya bola ini ada alat pemersatu bangsa. Jadi hari ini fenomena yang terjadi, setiap tuan rumah itu wajib menang. Ya. Kalau nggak menang itu rusuh. Itu aja kendalanya. Itu aja kendalanya. Kalau nggak menang rusuh. Bagi saya berpikirnya simpel. Siapa yang tidak mau menang? Tetapi hari ini nyawa lebih penting daripada Apakah semuanya. sepadan dengan kemenangan? Iya, bahkan tidak sepadan Bang. Jadi kalau saya membaca kembali lagi alur ceritanya, kalau mungkin di saat kemarin pertandingan Kanjuruhan itu antara Persebaya dan Arema, ketika itu Persebaya yang unggul, kalau mereka tahu kejadian bakal seperti itu, mungkin mereka nggak akan mau menang juga. Benar. Jadi itu hari ini saya sampaikan kepada seluruh supporter, terutama PSMS Medan, kita harus jadi contoh bagaimana kita supporter yang baik. Kita harus hadir di dalam hal apapun. Menang, kalah, dukung. Biasa. Menang, kalah itu biasa. Saya ada beberapa kali ngelihat pertandingan bola di luar negeri. Mereka kalah di tuan rumah. Memang mereka kadang-kadang ribut. Bakar ban doang. Bakar ban di luar apa, tapi tidak menimbulkan yang pertama
kerugian yang yang besar. Bayangkan Mas, kita kemarin setelah terjadi tragedi Kanjuruhan, kita di stop Sama FIFA. sama FIFA, kena sanksi Ban. dan beberapa kali lah apa dan segala macam. Bayangkan kalau ini ada tragedi-tragedi lagi, mungkin saya ya yang ada di dalam klub ini mungkin aduh kapok juga Mas dengan pengeluaran yang sudah kita keluarkan apabila lagi nanti di stop. Nah, jadi itu yang mungkin harus jadi bahan pertimbangan juga para supporter. Menang kita rayakan, kalah kita evaluasi. Tapi semuanya nyawa apa, kita nggak perlu rusuh-rusuh. Hari ini nonton bola bukan sekedar menang dan kalah, kita perlu hiburan. Kalau ditanya siapa menang, aku pun pengen menang tiap hari, Bang. Pasti. Tapi saya nggak mau ini jadi bahan yang rusuh, bahan yang apa. Karena hari ini, Mas, dikit kesalahan denda. Ya, benar. PSSI denda 25 juta, 50 Yang juta. baru kejadian kemarin Iya. kan pertandingan di Liga 1 itu Liga 1. ada denda. Sekarang telat masuk ke lapangan denda. Telat ini denda. Jadi mau saya rasa bukan lebih bagus uang denda ini kita pakai untuk mensejahterakan pemain gitu loh. Bang. Kasih Jadi, bonus-bonusnya. Kasih bonus-bonusnya pemain. Benar, Jadi saya benar, rasa benar. hari ini ayo abang-abang, kebetulan di kelompok-kelompok supporter ini semua abang-abang saya semua. Iya. Aku percaya semuanya ini leader-leadernya bisa hadir untuk membuat hal-hal yang baru, bagaimana supporter yang baik. Kita teriak apa rayakan. Saya juga Bang kalau udah PSMS main itu suaraku hilang Bang. Chen. Semua pasti. Tetapi aku cuma berpesan satu, kita rayakan ketika kita menang, ketika kita kalah juga kita tidak boleh. Ada hal-hal yang lain mungkin kita mengevaluasi. Itu ada hal-hal yang lain mungkin bisa kita coba lagi gitu. Pertandingan ini kan banyak ya. Benar. Nah nih Bang, pertanyaan selanjutnya, kalau ada nih anak muda di luar sana pengen menjadi bagian dari pemain, prosesnya gimana sih Bang? Oh, jadi sekarang ini dari musim lalu perekrutan pemain ini 100% saya serahkan kepada pelatih. Benar. Berarti pelatih dan jajarannya ya? Jajaran. Jadi begini Mas, kita tidak boleh mengintervensi siapapun yang harus ada di dalam skuad. Karena itu nggak sehat buat tim. Benar. Jadi ketika satu hari bahkan saya yang punya, mungkin saya punya hak prerogatif gitu Iya, untuk benar. menentukan Pemain ini pemain bawaan aku ya, ini jangan aku diganggu ya. Jangan diganggu ya. Benar. Jadi kalau saya pakai itu bisa. Tetapi apakah tim ini sehat? Tidak. Apakah tim ini bagus? Enggak juga. Jadi makanya hari ini bahkan ada beberapa unsur-unsur keluarga yang pengen main sih. Titipannya. Dicoret, Mas. Jadi saya maksudnya dalam artian beginilah. Ayo kita jauh lebih profesional, kita serahkannya kepada pelatih. Jadi gini, sistemnya ada pemain, pelatih sampaikan sama saya, Pak Dirut ini bisa nggak pemain ini. Coach mau ini. Oke, nanti saya hubungin. Sesuai komposisi dari sebuah tim ya? Nanti saya yang hubungin ya. Saya yang buat pendekatan, deal harga apa dan segala macam. Jadi saya tidak pernah menyodorkan coach ini gimana. Ini gimana? Enggak. Jadi biarlah dia explore. Kita mau minta menang, tapi kita tidak memberi apa yang dia mau, ya itu sama aja bohong. Jadi hari ini PSMS hari ini cara perekrutan pemain itu sesuai dengan kemauan Dan pelatih. transparan pastinya. Harus transparan. Harus Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi dari PSMS. Benar. Dan itu salah satu keinginan semua. Ya. Fans di seluruh Indonesia bahkan dunia, di mana perekrutan itu kalau bisa transparan. Jadi tidak ada gap di mana bawaannya si ini nih, karena di direkturnya si ini nih, jadi ada gap kayak nggak dapat ini ya Bang, chemistry-nya kalau kita bisa bilang kan. Kemarin contohnya sepupuku langsung Bang, Oh iya, ikut seleksi Bang. terus Begitu sorenya tahu sepupuku langsung dicoret Bang. Jadi ya itu hal-hal kecil yang mungkin bagi rasa sakit hati. Oh enggak, memang nggak layak buat apa. Jadi ya itu semuanya ada masa-masanya, semuanya ada masa-masanya. Tapi saya melihat antusias seleksi untuk pemain PSMS ini setiap tahun meningkat. disesuaikan sama kebutuhan Iya. tim pastinya. Oke. Selain fokus di PSMS, Abang juga berkecimpungan di dunia bisnis. Ya. Keluarga dukung nggak dengan karir Abang sebagai dirut PSMS dan juga seorang pebisnis? Ya, jadi Bang, saya bisnis itu bukan baru sekarang. Oke. Jadi memang dari keluarga, dari orang tua saya, dari ayah saya, memang beliau adalah sosok yang memang usaha gitu loh. Jadi saya itu nggak begitu tiba-tiba jadi dirut seperti ini, baru mulai usaha itu. Jadi memang dari sebelumnya saya usahanya memang di swasta dan tidak ada hal-hal yang lain gitu. Jadi makanya pengen saya sampaikan, harus olahraga ini harus dibarengin dengan usaha, karena kita tidak mungkin begini terus dengan siapapun gitu. Jadi kita harus juga pandai-pandai melihat peluang-peluang mana yang akan kita ambil,
langkah-langkah apa yang kita ambil. Mungkin kalau dukungannya pasti ya Bang, kalau nggak dibarengin dengan usaha megap juga Bang. Pasti ya. Berarti secara garis langsung itu ayah keluarga seorang pebisnis dan Ya. abang juga punya latar belakang kuliah di bisnis juga ya kalau Ya, nggak salah. saya ya? lulusan International Business Management. Wih, keren. Jadi sejalan ya bang, Ya. linear semuanya. Oke bang, berarti sejauh ini support yang keluarga berikan tuh positif semua di kedua jabatan yang Ya. abang jalani saat ini berarti Jadi ya? memang support itu selalu saya dapat positif lah ya, terutama tapi kalau mama saya itu kadang-kadang apalagi setelah tragedi-tragedi yang kayak Yang kemarin kemarin-kemarin. apa dan segala macamnya, pasti setiap pertandingan itu ketika apa Was-was ya? was-wasnya pasti ada, kamu di mana, ini gimana, ini hati-hati ya, ini. Cuman memang ya saya sampaikan, insya Allah saya juga bisa jaga diri dan saya sama semuanya kita tidak ada niat yang lain-lain, kita benar-benar full senang, full memang lagi ada kesempatannya hari ini ya, ayo kita lakukan sama-sama sih Bang. Benar-benar. Oke, gimana nih bang kalau di abang Ari bagi waktunya antara menjadi dirut SMS, bisnisnya abang dan juga keluarga? Pasti Ya. sulit nih, 3 hal yang saling berjalan satu sama lain nih semuanya pasti. Jadi yang pertama memang keluarga lah ya. Kalau bisnis ya pastilah ya ibaratnya usaha jalan settle gitu lah ya. Tetapi alhamdulillahnya saya juga punya tim-tim yang solid lah ya, yang bisa menghandle ibaratnya beberapa usaha dan segala macamnya. Tetapi yang kadang juga saya merasa bersalah juga Bang. Saya ini kan ibaratnya saya punya anak ya, Ya. umur 1,5 tahun kurang lebih. Kadang-kadang ketika saya memang saya itu agak lebih agak lebih repot, agak lebih sibuk itu ketika PSMS sudah jalan-jalan gini nih Bang. Oke. Jadi kalau nggak jalan mungkin saya punya inilah. Waktu sama keluarga ya. Jadi kayak kemarin itu istri itu saya nggak di rumah. Sedih juga Mas ngechatnya, kamu di mana? Ini lagi mau jalan mau ke tempat PSMS. Kamu punya waktu nggak makan sama aku jam 1:30 ini? Aku langsung putar balik Mas. Ya udah kita makan dulu. Jadi ibaratnya hal-hal yang seperti itu kadang-kadang saya berpikir ya tapi ada tanggung jawab dan ada beban yang besar yang mungkin harus saya jaga juga. Tetapi saya juga nggak boleh melupakan keluarga karena saya bisa jalan sampai seperti ini mungkin berkat doa-doa mereka semua ya. Tapi harus pandai memang. Cuman alhamdulillahnya istri saya bilang kamu jangan mendadak ya. Kalau bisa atur waktu ini. Terplan ya. Ya, jadi saya tuh kemarin ada waktu minggu-minggu awal persiapan PSMS tuh sibuk. Wah itu saya di rumah juga jarang. Sampai istri tuh tiba-tiba pesen tiket. Kita berangkat dulu ke sini sebentar, 1 hari pulang. Cuman pengen waktu yang Bersama bareng lah, keluarga. Ya, gitu. Tapi ya alhamdulillahnya makasih ya udah support. Udah ucap ya sama istri makasih. Udah. Lebih sulit mana nih bang, ngurus bisnis apa ngurus PSMS? PSMS Bang. Kenapa? Yang pertama ini ya Bang, tantangannya cukup gede. Tantangan cukup besar, semakin tahun semakin upgrade, lawan juga semakin kuat, kita belajar dari setiap tahun ke tahunnya, tetapi ngurusnya mungkin karena jumlah orangnya juga banyak ya. Orangnya datang dari daerah-daerah kan banyak ini Mas. Jadi mungkin saya juga hari ini tidak memposisikan diri saya sebagai oh ya udah yang penting aku bayar gaji ya, keperluan kasih makan Jalan gitu. Nah, itu bullshit Mas. Jadi bagi saya semuanya saya ingin berbaur dengan mereka. Setiap hari saya hadir dengan mereka. Sekecil apapun kesempatan yang saya punya, saya usahakan saya sama mereka gitu. Sampai kadang-kadang saya sering bercanda datang ke kamarnya mereka, ketawa-ketawa apa dan segala Berbaur macam. ya. Berbaur lah. Berbaur Jadi ya. dalam artiannya jangan sampai ada gap. Ada gap Saya antara nggak atasan sama Ya, anggota-anggota yang makanya lain. kayak saya sampaikan, aku tidak memposisikan diri aku di sini sebagai dirut, tidak juga, tetapi ya nggak ada hal yang aku tutupin juga. Tapi tetap saling menghargai, tahu batasannya antara Bang Ari dan tim-tim yang lain. Oke. Lebih sulit mana nih? Oke itu tadi udah tantangan tersulit nih Bang dalam dunia bisnis setelah Abang jalani. Sejauh ini apa? Tantangan tersulit dalam dunia bisnis, yang pertama SDM ya Bang. SDM. SDM ketika kita sudah running di dalam satu kerjaan, running dalam satu hal, kita akan sulit kalau orang yang menghandle ini orang yang jauh dari kata jujur ya, orang yang jauh dari kata profesional.
Jadi setiap saya akan melakukan bisnis itu, saya akan melakukan observasi dulu SDM-nya seperti apa. Mungkin kita akan pakai orang-orang yang benar-benar kompeten lah. Lebih bagus agak keluarin spend money lebih agak banyak, tapi kita nyaman, kita bisa tinggal apa? Nggak banyak pikiran ya. ya. Daripada harus was-was, dia bisa dipercaya. Ya, itu gitu mas, ya. itu mas. Wih, sulit ya untuk saat ini mencari orang yang jujur ya. Sangat. Nah, ada wejangan nih, Bang Ari buat teman-teman di luar sana yang mungkin pengen memulai bisnis. Dimana Bang Ari kan punya background yang keluarga juga pebisnis. Ya. Bang Arinya juga punya background dari pendidikan sampai saat ini juga seorang pebisnis. Ya. Mungkin buat teman-teman yang mungkin seumuran kita atau di bawah kita ataupun yang sedang mulai dan baru mulai nih, apa nih Bang wejangannya? Yang pertama, modal terbesar dalam ketika kita dalam diri kita ingin memulai sesuatu itu, yang pertama kita harus jadi personal yang punya value ya. Punya value, terus kita harus punya kejujuran sih mas. Kalau pinter itu mungkin bisa kita asah ya mas. Kita bisa belajar lah ya. Tapi yang paling penting ketika kita sekarang, kita harus punya attitude yang bagus. Karakter yang paling benar-benar kita hari ini bisa masuk ke dalam semua kalangan. Nggak hanya, oh aku lebih ini, aku agak lebih aku ini. masuk ke kalangan yang lebih ini gitu. Aku ini. Jadi bahkan kita berbaur lah dengan semua orang. Saya juga tidak memposisikan diri saya sekarang seperti apa. Semuanya saya, yang mau berteman ayo, yang enggak juga. Ya mungkin kita nanti bisa berteman. Jadi yang paling penting itu modalnya jujur. Jujur itu paling penting. Kalau kita udah jujur, kita dipercaya orang. Kalau kita nggak jujur, nah kita udah selesai. Jadi ibaratnya kalau ingin memulai bisnis, yang pertama harus jujur dan harus punya kapasitas dan bisa bersaing. Jangan takut banyak. Saya tuh nggak tiba-tiba langsung kayak gini. Pasti proses ya. Mungkin naik turun. Ada 6 sampai 10 usaha saya yang gagal. Yang nggak tertulis tadi di awal itu nggak ada itu. Nggak ada. Bubar semua. Nggak semerta-merta jadi begini. Wah, ampun naik turunnya. Berarti prosesnya emang nggak gampang, tapi modal utama adalah kejujuran dan karakter yang nggak mau nyerah ya pastinya Bang Ari. Karena kan kalau ditanya Bang Ari gagal sampai 6 kali ya. Oh, lebih Bang. Bahkan lebih, berarti modal utamanya itu ya mau berusaha dan jujur pastinya. Itu kita udah habis nih Bang waktu. Wah, alhamdulillah. Nggak terasa ya? Nggak terasa sampai keringetan. Keringetan kenapa nih? Pertanyaannya takut-takut saya Bang. Oke, kalau gitu. Mungkin kita makasih buat Bang Ari yang udah datang di hari ini ke podcast kita di IndiCast. Kita habis ngobrol-ngobrol tentang cara jitu atur ini itu antara bisnis dan sepak bola. Mungkin harapan kedepannya aku sebagai pelaku pencinta sepak bola juga di tanah air, kita hanya bisa mendukung dan support ke hal-hal yang positif. Jangan sampai ada kejadian seperti yang kemarin-kemarin sehingga sepak bola sempat diberhentikan dan juga mungkin pengaruhnya di bidang olahraga lain pasti ada nantinya. Nah mungkin banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari hari ini dari Bang Ari selaku direksi utama PSMS, selaku juga seorang pebisnis yang masih muda juga, terhitung muda, dan mungkin kita akhiri perjumpaan kita hari ini dan nanti kita akan kembali di IndiCast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dan Bang Ari. Selamat sore. IndiCast, obrolan bisnis anak Sumatera.